Keberadaan dan reputasi Metro TV sebagai pionir televisi berita di Indonesia yang tetap bertahan hingga saat ini tidak dibangun dalam waktu singkat. Tapi melalui serangkaian kerja keras, berbagai ujian, dan konsistensi untuk terus berusaha menjadi yang terbaik. Dan inilah beberapa batu penanda atau milestone perjalanan Metro TV sebagai stasiun televisi berita. Liputan Metro TV dari Baghdad, Irak, Mutia Hafid Budianto melaporkan. Nama bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nasaruddin, mulai menjadi pembuat berita setelah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dengan kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet. Kasus yang mencuat pada awal tahun 2011 ini menarik perhatian banyak pihak karena kasus korupsinya menyeret banyak nama politisi lain. Nasaruddin sendiri sempat melarikan diri ke luar negeri begitu KPK mengajukan permohonan cekal atas namanya ke Ditjen Imigrasi. Namun, Nasaruddin kemudian ditangkap di Cartagena de Indias, Colombia pada 7 Agustus 2011. Metro TV, yang sejak pertama kali kasus Nasaruddin muncul, aktif mengawal perkembangan kasus ini, berhasil mendapatkan liputan dan video eksklusif penangkapan Nasaruddin. Di ruangan inilah Nasaruddin sempat diamankan oleh aparat imigrasi ataupun kepolisian di bandara sebelum akhirnya dibawa. Dan ternyata Nasaruddin sudah ditangkap pada tanggal 6. Nama Nasaruddin itu dia mencuat karena dia waktu itu dijadikan tersangka dan jadi DPO. Dia menghilang waktu itu. Lagi-lagi kalau ada proses orang hilang, orang dicari-cari pasti saya nih yang kena nih, gua ini pas ini. Ya sudahlah. Saya coba profiling si Nasaruddin ya. Karena waktu itu saya senior konlip ya. Saya turun ke lapangan, saya koordinasi dengan sumber-sumber saya profiling Nasaruddin sampai akhirnya saya tahu, oke, Nasaruddin posisinya saat ini ada di sini meskipun dia sudah live Skype, katanya dia posisi di luar negeri. Nah, kebetulan waktu itu ada dibentuklah Satgas penangkapan Nasaruddin. Nah, ini Satgas ini dari beberapa institusi ya, tidak hanya institusi Polri aja, KPK aja, tapi ada institusi lain seperti Kumham, Deplu juga. Nah, ketika Satgas itu terbentuk, kebetulan beberapa anggota Satgas itu saya kenal. Karena saya komunikasi sama mereka lah, sehingga akhirnya mereka memberikan informasi macam-macam ke saya, sehingga saya tahu bahwa dia waktu Skype itu Nasaruddin posisinya ada di Batam, terus kemudian setelah itu dia ke Malaysia menggunakan kapal, dari Malaysia dia geser ke beberapa tempat lagi sehingga sampai dia di Kolombia. Waktu itu kantor meminta saya untuk berangkat ke sana karena dia dinyatakan sudah ditangkap, berhasil diamankan. Saya ke sana, tapi waktu itu karena saya ada beberapa kendala, saya meminta agar kantor mengirimkan orang lain yang bergerak ke sana. Tapi tim ini ketika berangkat membawa jet ke Kolombia untuk menjemput si Nasaruddin ini, saya sudah menitipkan sebuah kamera ke mereka. Jadi mereka merekam segala persiapannya sampai penangkapannya Nasaruddin dibawa ke Indonesia, sampai kemudian dari Bandara Halim serba tertutup sekali itu Nasaruddin, saya satu bus sama dia, Nasaruddin dibawa ke Makobrimob. Tidak ada wawancara sama sekali saya lakukan, tetapi yang penting gambar-gambar itu saya dapatkan. Karena begitu saya melakukan wawancara, terbacalah, karena saya waktu itu mencoba menyatu dengan para penyidik, dengan aparat keamanan, sehingga tidak ada yang melihat bahwa saya seorang wartawan. Mereka menganggapnya, saya bagian dari yang tim inilah. Tapi yang penting kita bisa ngambil gambar. Sempat saya ada yang curiga sama kita, ini dari mana nih? Bawa kamera gini. Saya bilang begini, saya nggak tahu dari institusi mana yang menegur saya. Ini dari mana? Saya cuma bilang gini aja, kamu berisik amat sih, diem aja kamu. Ya kalau saya ngomong saya wartawan udah wassalam, saya pasti diusir keluar. Karena waktu itu wartawan tidak boleh masuk ke situ kan. Gambar dia di pesawat ada, gambar dia di Kolombia kita ada, meskipun sih ada reporter Metro TV yang di Kolombia juga ya, tapi saya lengkapi gambar-gambar itu. Terus kemudian gambar ketika perjalanan dia di Halim sampai di Makobrimob, masuk tahanan itu gambar kita ada semua. Dalam pemeriksaan dan sidang-sidang yang digelar, kemudian Nasaruddin mengakui bahwa perusahaan yang dimilikinya, PT Permai Group, menargetkan 40% keuntungan dari proyek-proyek pemerintah.
Keuntungan ini diraihnya dengan cara mempengaruhi proses pengaturan anggaran di DPR RI dan mengatur proses pelanggannya sehingga perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam PT Permai Group ditunjuk sebagai pemenang tender. Dengan cara ini, Nazarudin memperoleh total keuntungan sekitar 40% dari total nilai proyek yang dikerjakan, yaitu 1,884 triliun rupiah. Kasus korupsi Nazarudin ini di belakang hari menjadi awal terbukanya kotak Pandora kasus-kasus korupsi lain yang melibatkan banyak politisi lain seperti kasus gratifikasi, kasus Hambalang, kasus Senturi, dan lain-lain. Kasus ini menyangkut proyek besar, menyangkut orang banyak, orang-orang penting. Ya sudahlah. Dengan segala resiko kita tempuh, kita siarkan, walaupun tetap kita pastikan bahwa apa yang disampaikan oleh Nazarudin ini sebuah kebenaran. Jadi bukan juga kita di sana waktu itu ada keraguan soal kebenaran. Kebenarannya udah pasti. Kita bisa, kan waktu itu juga kita verifikasi kan. Kita baca, kita tanya juga orang yang mewawancarai dia, lalu kita diskusikan, dan ini benar. Tinggal waktu itu kita pikir, apakah kasus ini akan bisa tuntas sampai ke akar-akarnya. Nah, makanya waktu itu kita bilang, udah kita siarkan aja dengan segala risiko. Tetapi ingat, Metro TV waktu itu dasarnya menyiarkan ini adalah sebuah fakta. Dan memang setelah bergulir, akhirnya kan beberapa nama yang disebutkan oleh Nazarudin itu kan sudah, Nazarudin sendiri juga sudah, sekarang ini sudah di lembaga pemasyarakatan. Ada beberapa nama yang disebut juga udah masuk ke lembaga masyarakatan, tapi menurut saya juga nggak tuntas. Pada tahun 2012 dan tahun 2016, Nazarudin divonis pidana penjara untuk 2 kasus berbeda, yakni vonis penjara 7 tahun untuk kasus korupsi Wisma Atlet dan pidana penjara 6 tahun untuk kasus gratifikasi. 2 vonis pidana ini bersifat akumulasi, sehingga Nazarudin baru akan bebas pada tahun 2025. Kendali ada di tangan saya yang mimpin, dan kita dapat gambar bagus. Menurut gambar itu bagus, tapi menurut rasa empati, kemanusiaan, dan lain sebagainya, itu gambar sama sekali tidak bagus. Yakni gambar jenazah yang mengapung. Pada tanggal 28 Desember 2014, dunia penerbangan kembali berduka. Sebuah pesawat milik maskapai AirAsia nomor penerbangan QZ8501 yang berangkat dari Bandara Juanda Surabaya menuju Changi, Singapura mengalami kecelakaan. Kita dengar berita tersebut dari salah satu pemilik AirAsia Indonesia. Kita nggak sebutkan namanya. Dia menginformasikan kepada saya bahwa Kakak Charles, kata dia begitu, pesawat kami jatuh di perairan Selat Karimata. Waktu itu kita beberapa menit kemudian, saya ingat sekali, kita kemudian langsung melakukan breaking news. Saya melakukan verifikasi kepada yang bersangkutan karena yang bersangkutan memang salah satu pemilik dari AirAsia Indonesia. Dan waktu itu saya langsung menyampaikan kepada redaksi lainnya yang kebetulan hari itu yang sedang piket untuk menyatakan ini peristiwa yang sangat besar. Ini peristiwa di akhir tahun 2014 yang harus benar-benar dilakukan pemantauan yang sangat serius oleh redaksi Metro TV. Pesawat yang mengangkut 172 penumpang dan awak ini sempat meminta izin ATC Jakarta melewati rute yang menyimpang untuk menghindari awan cumulonimbus, namun pesawat ini kemudian hilang dari pantauan radar ATC Jakarta. Titik terdekat
dari lokasi hilangnya itu di mana. Itu yang belum kita tahu waktu itu. Dan kita perlu membutuhkan waktu beberapa saat untuk sampai kita tahu bahwa titik SAR menetapkan titiknya di sana untuk evakuasi, untuk pencarian dan lain sebagainya. Sehingga di situ juga kita kirim tim kita gitu kan ya. Karena tempat kita naruh tim besar peliputan itu tidak boleh jauh dari titik tim evakuasi yang ada gitu ya. Jadi itu yang kita lakukan. Dan memang salah satu kebijakan yang saya sampaikan adalah utamakan pencarian gitu ya. Tidak mengeksploitasi kedukaan dan kebingungan. Setelah dilakukan pencarian besar-besaran, 2 hari setelah hilang dari pantauan radar, serpihan pesawat AirAsia dan sejumlah jenazah penumpang ditemukan di perairan dekat Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Nah waktu itu kendali ada di tangan saya yang mimpin dan kita dapat gambar bagus. Menurut gambar itu bagus, tapi menurut rasa empati, kemanusiaan dan lain sebagainya itu gambar sama sekali tidak bagus. Yakni gambar jenazah yang mengapung di laut, ya. Jenazah yang mengapung di laut. Saya melihat TV sebelah dapat gambar yang sama. Mereka langsung menayangkan. Mereka menayangkan jenazah yang mengapung di laut. Mereka menayangkan wajah keluarga dalam layar yang sama, gitu ya. Jadi ada gambar jenazah, ada gambar warga, ya. Nah, warga ini kebetulan bukan warga, keluarga korban. Keluarga korban ini menyaksikan TV. Sehingga yang ada adalah gambar keluarga korban menangis, meraung-raung, dan gambar jenazah mengapung dalam satu frame, dalam satu TV. Itu membuat saya terus terang tergerak rasa kemanusiaannya. Jadi hari itu juga saya nyatakan di control room, ya, ruang kendali, saya bilang kita tidak ikut dengan mereka. Kita punya editorial judgment dan policy sendiri. Pastilah kita jurnalis, apalagi TV, punya insting yang sama. Kita punya ilmu yang sama kok, ya. Kita juga punya kemampuan yang sama, ya. Gambar itu sama-sama naik di udara, di satelit sama-sama naik. Artinya dia bisa ngambil, kita juga bisa ngambil. Ini masalah. Kita punya hati nggak untuk nayangin itu? Kita punya judgment nggak untuk nayangin itu? Ya itu masalah itu aja. Raw material sama semuanya. Kecepatan tim di lapangan kita juga punya tim yang tangguh. Kita juga punya tim yang cepat dan lain sebagainya. No problem, no problem. Problemnya adalah di sini sama di sini. Di sini sama di sini. Itu aja problem. Selama sebulan penuh, Metro TV melaporkan dan menyiarkan proses pencarian, evakuasi jenazah, pemakaman, hingga penyelidikan kasus jatuhnya pesawat naas tersebut. Saya ingat banget bagaimana laporan yang dilakukan oleh Rifai Pamone saat itu. Berjam-jam menyampaikan perkembangan terakhir dari Bandara Juanda, disampaikan oleh Rifai Pamone dan teman-teman. Kita menjadi TV pertama yang bisa live di Pangkalan Bun juga gitu loh. Saya ingat sekali. Artinya memang beberapa sudah menggunakan Skype dan lain-lain, tapi kita adalah TV pertama yang membawa peralatan SNG dari Biro Makassar untuk hadir di Pangkalan Bun. Akhirnya memang masyarakat menjadikan saat itu Metro TV menjadi referensi utama untuk peliputan dan musibah jatuhnya AirAsia di kawasan Selat Karimata tersebut. Salah satu kebijakan yang saya sampaikan adalah utamakan pencarian, gitu ya. Tidak mengeksploitasi kedukaan dan kebingungan ataupun kemarahan dan kesedihan dari keluarga. Itu clear saya sampaikan kepada tim, kepada redaksi bahwa kita fokus pencarian, ya. Sekecil apapun informasi yang bisa kita dapat dari warga, dari nelayan, dari penduduk atau dari tim SAR, kita langsung konfirmasi, verifikasi, dan kita naikkan ke udara. Karena situasi waktu itu agak chaotic ya, agak chaotic. Kenapa? Karena memang ini medannya sangat luas, ya, yang kita nggak mendapat kabar. Jadi sebisa mungkin kita juga tidak menjadi media yang membuat gaduh, tapi kita menjadi media yang betul-betul membantu menenangkan keluarga, tapi dalam waktu yang bersamaan kita juga membantu untuk pencarian. Waktu itu suasananya memang tidak mudah, karena banyak media juga ingin berkompetisi, menjadi yang tercepat, menjadi yang tereksklusif.
Yang paling penting adalah mengecek kebenaran dulu ya dari pihak otoritas dan terutama dari pihak maskapai sehingga kita tidak membuat panik. Jadi di tempat saya itu memang ada beberapa berkas, ada beberapa bercak-bercak darah yang ada di situ. Kemudian ada beberapa bongkahan material yang ya karena tertimpa oleh reruntuhan krain itu. Ini yang saya laporkan kepada pemirsa Metro TV waktu itu. Pelaksanaan ibadah haji pada bulan September 2015 diwarnai dua tragedi sekaligus, yakni tragedi robohnya krain di Masjidil Haram dan tragedi terowongan Mina. Tragedi robohnya alat berat proyek atau krain di Masjidil Haram, Mekah, terjadi pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 pada pukul 17.30 waktu setempat. Krain roboh saat terjadi hujan deras disertai angin kencang hingga menimpa bangunan masjid. Akibatnya beberapa bagian bangunan masjid ambruk dan menimpa sebagian jemaah yang tengah bersiap melaksanakan sholat maghrib. Dilaporkan 87 orang meninggal dan 184 lainnya luka-luka akibat musibah ini. 2 dari 87 korban tewas adalah jamaah haji asal Indonesia. 20 jamaah haji Indonesia lain dilaporkan menderita luka-luka akibat musibah ini. Metro TV yang setiap tahun rutin mengirim jurnalis untuk melaporkan pelaksanaan ibadah haji, kala itu aktif melaporkan perkembangan musibah ambruknya krain ini langsung dari lokasi kejadian di Masjidil Haram. Dari laporan yang saya sampaikan kepada kantor adalah bahwa peristiwa pandangan mata pertama. Karena bagaimanapun data yang valid adalah sesuai dengan pandangan mata. Bahwa saya laporkan bahwa ada restricted area yang tidak boleh dilalui oleh semua orang, bahwa jamaah kemudian baru bisa melaksanakan tawaf pada dini hari, dan kemudian sholat subuh juga bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian pemerintah Arab Saudi sendiri memberlakukan bahwa jamaah untuk bisa melaksanakan sa'i maupun itu hanya di beberapa area yang dibatasi. Area sa'i itu kan ada di lantai 1, 2, dan 3. Nah, setahu saya waktu itu saya juga baru bisa melaksanakan sa'inya itu di lantai 1. Jadi lantai 2, lantai itu hanya beberapa area yang sangat terbatas untuk bisa melaksanakan sa'i. Karena tempat terjadinya krain itu adalah peristiwa jatuhnya di tempat sa'i. Jadi di tempat sa'i itu memang ada beberapa berkas, ada beberapa bercak-bercak darah yang ada di situ. Kemudian ada beberapa bongkahan material yang ya karena tertimpa oleh reruntuhan krain itu. Ini yang saya laporkan kepada pemirsa Metro TV waktu itu. Jadi bahwa korban waktu itu sudah dilarikan. Karena memang secara faktualnya peristiwanya terjadi pada setelah sholat maghrib dan kita baru bisa masuk ke area itu setelah kita melaksanakan tawaf. Setelah tawaf kan kemudian kan rukun selanjutnya adalah sa'i dan tahallul itu kan. Nah, dari peristiwa ketika sa'i itulah kemudian saya bisa melihat lebih detail tentang apa yang terjadi di tempat sa'i, tempat jatuhnya krain itu sendiri. Jamaah yang ada waktu itu memang antusias untuk mengetahui persis bagaimana posisi krain itu jatuh. Nah, jamaah-jamaah itu juga penasaran bagaimana kemudian kok kalian bisa bikin liputan di depan krain itu sendiri. Ya itu memang di antara para jamaah kami waktu itu cukup jadi perbincangan. Metro TV juga melaporkan dari lapangan peristiwa tragedi Mina yang terjadi pada 24 September 2015 atau 13 hari setelah musibah ambruknya krain di Masjidil Haram Makkah. Tragedi ini terjadi saat ribuan jemaah haji yang berjalan di lorong Jalan Araf 204 menuju tempat melontar jumroh Aqobah di Mina tiba-tiba panik dan berdesak-desakan hingga menyebabkan banyak jemaah terjatuh dan terinjak-injak. Akibat tragedi ini sedikitnya 700 jemaah haji meninggal. 4 di antara ratusan jemaah haji yang meninggal berasal dari Indonesia. Memang ada beberapa informasi yang masih sumir tentang adanya tragedi Mina, bahwa
jamaah haji yang mencoba melempar jumroh di Mina. Waktu itu kemudian terjadi peristiwa desak-desakan, kemudian ada korban jiwa. Saya mencoba mengkonfirmasi berita itu, baik katakan dengan teman-teman yang ada di lapangan, jamaah haji, maupun kemudian kita mencari informasi dari sumber-sumber berita. Nah, kantor juga mulai mengkonfirmasi tentang peristiwa itu kepada saya, dan akhirnya kemudian saya nyatakan bahwa benar ada peristiwa ini setelah saya dapatkan fakta dari teman-teman di lapangan. Nah, kemudian memang waktu itu juga saya harus melaporkan peristiwa itu bagaimana saya harus menembus ke Mina. Lagi-lagi pemerintah Arab Saudi adalah pemerintah yang sangat restriktif terhadap akses informasi. Wartawan memang tidak boleh dikasih akses sama sekali waktu itu. Nah, memang kemudian ya kita mangkali ada artinya beberapa hal kejadian yang paling krusial dulu. Saya ingat betul bahwa kemudian pada tanggal 23 setelah peristiwa Mina itu, maka kemudian Metro menggelar breaking news, acara breaking news. Maka resources waktu itu saya membawa alat perlengkapan live yang waktu itu ada kendala masalah teknis juga, kemudian yang paling mungkin adalah dengan menggunakan live by phone. Waktu itu kemudian memang saya lebih banyak melaporkan dengan cara by phone karena waktu itu ada persoalan kendala teknis. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah bahwa setelah peristiwa ini, bagaimana kita menembus ke lokasinya. Nah, ketika kita melempar jumroh, kemudian memang sembari melempar jumroh itu, kemudian kita mencoba menyisiri beberapa lokasi di mana terjadinya peristiwa Mina itu sendiri. Dan bagaimana kemudian kita bisa melihat ada jamaah yang menjadi korban. Lagi-lagi memang haji pada tahun 2015 itu menjadi haji yang sangat berkesan bagi saya. Karena itu adalah pertama kali saya naik haji. Dan yang kedua, ketika saya pertama kali naik haji, ada dua peristiwa sekaligus dan menguji kita sebagai seorang jurnalis untuk bisa melaporkan dengan baik. Selain melaporkan setiap saat perkembangan peristiwa ambruknya krain di Masjidil Haram dan tragedi Mina pada musim Haji 2015, Metro TV juga terus mengawal perawatan dan penanganan para korban, termasuk mengawal perjuangan para korban dan keluarga korban dua musibah ini untuk mendapatkan uang kerohiman sebagaimana dijanjikan pemerintah Arab Saudi. Metro TV, knowledge to elevate.